Saya mau katakan, segalanya kita perlu uang. Setuju nggak? Nggak setuju, saya bingung dah. Di ini kamu apa gitu ya? Setuju nggak segala-galanya perlu uang ya? Setuju dong. Saudara kemari tadi naik apa? Ya kan? Makan dulu kan? Kalau kemari, kalau pakai mobil, kan mobilnya perlu bahan bakar ya. Contoh seperti itu. Segala-galanya kita perlu uang, tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya. Saya ambil contoh begini. Sebelum saya kasih contoh, saya mau kasih satu statement. Saudara tangkap dulu. Uang, kalau saudara jadikan dia tuan, berarti uang itu di kepala ya kalau tuan ya. Maka dia akan menjadi tuan yang jahat. Perhatikan ini nih, karena saya sering lihat, gara-gara uang itulah terjadi perpecahan antara sahabat, antara saudara, kakak adik, orang tua dengan anak. Kalau saudara jadikan dia di atas, jadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Tapi saya mau katakan, kalau saudara jadikan dia hamba, berarti dia ada di bawah. Maka dia akan menjadi hamba yang baik. Nah, sekarang tergantung saudara menempatkan si uang itu di mana. Nangkep ini nih ya. Dan menurut Alkitab, uang itu adalah harusnya jadi hamba. Uang adalah hamba yang dipakai Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Saudara ini anak-anaknya. Bapak tahu, kalian butuh ini, butuh itu. Kan firman Tuhan berkata di Matius 6, 25-34, jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Di awal tadi saya cerita, orang dunia bilang kalau kaya, dia bahagia. Tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, apa? Ini, uang ini. Dia tahu. Makanya Tuhan pakai uang itu sebagai hamba untuk melayani saudara. Supaya saudara bisa ada di tempat ini. Saudara bisa beli masker. Ya, masker ini ya misalnya. Saudara nangkep nggak? Jadi uang adalah hamba yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara sekalian. Jadi kalau saudara salah tempatkan si hamba itu, yaitu uang, di atas ya. Karena saudara sanjung dia. Maka dia jadi di atas. Dia akan meluncat. Dan dia akan menjadi tuan saudara. Dia akan mengatur hidupmu. Dan dia akan menjadi tuan yang jahat. Sehingga ini saya sering katakan, hari ini mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa hadir di tempat ini oleh karena perintah oleh uang yang menjadi tuan. Hari ini mungkin ada transaksi, dia tidak bisa hadir di sini. Ke rumah bapaknya di surga, bapak ya, ke rumah bapak. Sudah nangkep ini enggak? Nah, saya katakan segala sesuatu perlu uang. Tapi jangan jadikan uang segala-galanya. Saya kasih ilustrasi begini. Ini dulu juga saya pernah sampaikan. Kita ini hidup diibaratkan dalam perahu kehidupan. Perahu perlu apa supaya bisa berjalan dan berlayar? Perlu apa? Hah? Dayung. Ibu bisa dayung? Tanpa yang utamanya apa? Air. Perahu nggak ada air, perahu itu nggak bisa jalan. Walaupun jangan bilang pakai dayung, pakai motor apa tuh? Mesin. Coba aja di darat. Dia perlu air. Air ini ibarat uang. Saudara menjalankan perahu kehidupanmu dalam kesehari-harian, ya. Saudara perlu uang. Uang itu ya air untuk menjalankan perahu kehidupan. Menuju kemana nih? Perlu air. Makanya kalau nggak ada air itu perahu, ya nongkrong aja di situ. Tuhan tahu, saudara perlu air. Saudara perlu uang. Apa jadinya kalau uang itu jadi segala-galanya? Saya ibaratkan perahu itu, air jadi segala-galanya. Sampai saudara tergila-gila sama air yang alias uang itu. Apa jadinya kalau air itu masuk ke dalam perahu kehidupanmu? Jawab dong. Saudara tambah bahagia? Kalau perahu kehidupan, ini perahu benar dulu ya, ada lubangnya. Kan saudara perlu air kan untuk menjalankan kehidupan. Ada lubang kecil. Nah ini kan yang dicari saudara kan, supaya perahu itu bisa jalan kan. Lubangnya kecil. Wah ini yang saya cari-cari. Apa saudara gedein tuh lubangnya, supaya lebih banyak masuk? Saudara nangkep sesuatu nggak? Saudara akan cepat-cepat apa? Cepat-cepat apa? Tutup. Hatimu ada lubangnya. Apa yang akan saudara lakukan?
Gua gedein aja lubangnya. Saudara tenggelam mati. Nangkep ini enggak? Ini sederhananya aja nih. Segala sesuatu perlu uang, tapi jangan saudara jadikan segala-galanya. Uang itu segala-gala, ya ini contoh. Nangkep? Ya? Oke. Sekarang kita mau menuju ke bahagianya orang benar itu seperti apa. Ya? Secara